Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang relativitas khusus. Kita bahas tentang kali ini masa relativistik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang efek dari atau konsekuensi logis dari hukum atau postulat kedua Einstein tentang kecepatan cahaya. Terjadi kontraksi panjang dan dilatasi waktu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan masa relativistik atau masa pada benda yang bergerak dengan mendekati kecepatan khusus? Apakah ada terjadi perubahan juga? Baik, ya. Jadi dalam masa relativistik, ya. Jadi kalau masa itu dalam gerakan-gerakan benda yang kecepatannya relatif kecil, tidak akan terjadi perubahan massa. Namun apabila benda tersebut mendekati kecepatan cahaya, ya, maka terjadi yang disebut dengan perubahan massa, ya. Ini bertentangan mungkin dengan fisika atau di pembahasan sebelumnya tentang massa bersifat kekal, ya. Dalam pelajaran kimia mungkin kita mengenal hukum kekalan massa, ya. Nah, di sini pada massa benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya ternyata terjadi perubahan, ya. Oleh Einstein, hubungan massa diam dan massa bergerak ini yang ditinjau oleh pengamat, ya, dirumuskan sebagai berikut, ya, seperti yang sudah ada di situ koefisien dari Lorentz, ya. Koefisien Lorentz gamma sama dengan 1/(1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau dari hubungan tersebut berarti di sini M adalah sama dengan gamma kali M0, ya. Jadi massa relativistik sama dengan gamma dikali massa diamnya, ya. Jadi M0 itu adalah massa diam, M massa relativistik, V kecepatan benda, ya, bermassa M0 tersebut, kemudian C kecepatan cahaya. Di sini berarti pengertiannya adalah benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Baik, ini bisa kita lihat berarti kalau dari persamaan ini massa relativistik akan lebih besar, ya, ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, karena di sini dikali gamma, ya, karena gamma itu 1/akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat akan memiliki nilai lebih besar dari 1 biasanya, ya. Baik, kita lihat contoh penggunaan persamaan ini, ya. Massa relativistik, sebuah partikel dalam keadaan diam memiliki massa 100 gram. Ini massa diamnya atau M0-nya, ya. Berapakah massanya jika partikel tersebut bergerak dengan kecepatan sebesar 0,6 C? Baik, tadi persamaannya kita sudah memiliki, berarti di sini diketahui massa diamnya 100 gram, V-nya 0,6 C, ya. Yang ditanyakan adalah massa relativistiknya. Berarti M sama dengan M0/(1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan di sini M0-nya 100, ya. Kemudian V-nya 0,6 C dikuadratkan. Lanjut. Berarti
ya. Ya, 0,6 C dikuadratkan jadi 0,36 C kuadrat. Per C kuadratnya kita coret, ya, sehingga didapat 100 per 1 min 0,36. 1 min 0,36 berarti 0,64, ya, akar 0,64, jadi 100 dibagi akar 0,64. Akar 0,64 adalah 0,8. Jadi 100 dibagi 0,8 atau massa relatif fisiknya menjadi 125 gram. Nah, di sini terlihat berarti massa relativistik lebih besar dibandingkan massa diamnya. Baik, itu saja untuk pembahasan kita tentang massa relativistik. Silakan nanti kamu coba soal-soal latihannya. Demikian sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.